Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakwi Radar Tegal Televisi. Jumpa lagi bersama saya Iwan Daniel Stanto, jurnalis Radar Tegal TV. Saat ini menjelang Idul Adha dan tadi malam sudah diputuskan sidang isbat bahwa Idul Adha akan dilaksanakan tanggal 27 Mei tahun 2026. Tentunya banyak persiapan nih dari Kota Tegal sendiri yang akan dilakukan dalam proses pemantauan hewan kurban. Di sini saya menggunakan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya, yaitu Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Tegal, Bu Ana Adivitiati. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari perwakilan Juru Sembelih Halal Kota Tegal, Bapak Nur Arif. Assalamualaikum Pak Nur Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bagaimana pencegahan PMK yang penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban supaya tidak terjadi nanti ketika pelaksanaan penyembelihan. Ini Bu Ana bisa diperkenalkan ke Jakwi Radar semua ini. Bidang pertanian dan peternakan DKP 3 itu tugasnya ngapain, Bu? Terus Bu Ana kan sebagai kabut baru nih biar masyarakat Tegal biar kenal juga. Monggo Bu, silakan. Halo semua, Jakwi Radar Kota Tegal. Saya Ana Adivitiati. Kebetulan saya dapat amanat jadi Kabid Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Tegal, yang di dalamnya membidangi mengurusi tentang pertanian. Di dalamnya juga ada peternakan, di mana peternakan itu polivalen dengan pertanian. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Jakwi Radar semua, apabila ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan pertanian di Kota Tegal dan perkembangan peternakan di Kota Tegal, monggo kami siap untuk memberikan informasi dan bekerja sama untuk kemajuan Kota Tegal. Ini menjelang Idul Adha ya, minggu depan ya, Mbak. Iya. Sudah diputuskan tadi malam minggu depan. Iya. Ini sejauh ini kan persiapannya untuk antisipasi biar PMK tidak masuk ke Kota Tegal seperti apa, Bu? Ya, menjelang Idul Adha tentunya kebutuhan akan ternak, terutama yang untuk hewan kurban itu pasti meningkat. Terkait itu kami sudah mengadakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah jauh sebelumnya itu bersamaan juga dengan kemarin hari jadi Kota Tegal, Mas. Jadi kita vaksinasi PMK itu memang kita laksanakan di beberapa peternakan kambing dan domba. Kalau sapi kebetulan tidak ada peternakan sapi di Kota Tegal ya. Jadi kami tetap memantau perkembangan sapi, lalu lintas peternakan, lalu lintas hewan ternak yang datang di Kota Tegal itu tetap kami memantau, baik dari kesehatannya maupun lingkungan sekitarnya yang mendukung dengan kesehatan ternak tersebut gitu. Pantauan aja apa nanti pantauan hewan kurban yang masuk seperti apa, terus ciri-ciri sehat atau apa? Gimana? Kebetulan kami kalau untuk yang peternakan yang sudah ada kami melakukan vaksinasi, Mas. Jadi kebetulan juga kemarin kita mendapat 1.000 vaksinasi untuk mengatasi PMK itu kami berikan kepada kambing dan domba yang ada di Kota Tegal. Memang kalau 1 bulan sebelum Idul Adha itu sebenarnya agak pro ya, karena setelah itu dipotong hewannya. Tapi ada beberapa yang memang bukan untuk konsumsi, tetap kami berikan. Di luar itu sebelumnya, 2 bulan sebelumnya kita juga sudah memberikan vaksinasi PMK 2 bulan sebelum hari jadi, berarti sekitar bulan Januari kita juga dan jatah waktu, jenjang waktunya untuk pemberian vaksin itu 6 bulan dari pemberian. Jadi kan sayang kalau 1 bulan kemudian dipotong hewannya gitu. Berarti yang dikasih vaksin yang hanya yang di peternakan saja, Bu? Kita keliling, Mas. Kita keliling ke masyarakat, ke kelurahan kemarin bagi beberapa hari untuk di beberapa lokasi. Jadi kalau misalkan kecamatan yang peternakannya populasi ternaknya sedikit mungkin 1 hari bisa, tapi kalau yang populasinya agak banyak kita bisa 2 atau 3 hari gitu. Antisipasi terkait pencegahan PMK Jakwi Radar sudah sedikit tahu ya dari Bu Kabid sendiri tentang pencegahan. Nanti selanjutnya bagaimana proses pencegahannya, pengawasannya?
kita lanjut nanti ya. Ini ke Juleha dulu biar kenal. Ini Juleha, ini ada perwakilan. Jangan salah ya, Juleha itu juru sembelih halal. Ini sudah ada tamu dari perwakilan Juleha, Bapak Nur Arif. Bisa diperkenalkan Juleha itu apa, terus ini kesiapannya sudah sampai mana? Karena nanti kan Juleha itu diterjunkan untuk melakukan penyembelihan di masjid-masjid. Monggo Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ma'arif, jabatan Sekjen Juleha Kota Tegal. Alhamdulillah persiapan untuk anggota Juleha seperti biasa setiap tahun kita adakan agenda sosialisasi, edukasi dengan masyarakat, khususnya untuk takmir masjid atau panitia kurban, terus ke sekolah ataupun pondok pesantren. Jadi kita adakan pelatihan-pelatihan ke beberapa tempat, terutama mereka yang membutuhkan edukasi untuk itu. Seperti kemarin kita adakan di Masjid Baitul Karim Tebong Tengah, pesertanya sampai 60 lebih, banyakan juga ketua takmir sama panitia kurban yang ikut. Jadi kita edukasi mereka dari handling, terus pemotongan, terus di situ juga ada teorinya seperti fikih kurban. Di situ juga kita ada materi tentang pencegahan PMK dan higien sanitasi. Setidaknya mereka tahu bagaimana untuk mengolah atau memperlakukan hewan kurban sampai jatuh ke tangan masyarakat biar utuh. Itu biar asuh namanya, aman, asnya sehat, utuhnya utuh, hanya halal gitu kan. Jadi biar masyarakat juga tenang untuk bisa menikmati hewan yang mereka kurban. Khususnya untuk Juleha kita kesiapan internal, kita persiapkan untuk pasukan kita untuk membantu beberapa masjid atau panitia kurban biar pemotongannya benar-benar sesuai dengan syariat. Berarti sudah dikasih ini peserta pemotong hewan kurban di Baro Masjid ikut pelatihan sudah dikasih cara mengenali PMK Pak? Ya sudah. Biasanya mereka kita edukasi bagaimana cara memilih hewan itu sendiri, jangan sampai ada yang sakit, itu karena mengaruhi kualitas dari daging yang akan kita korbankan nanti. Jadi secara syariatnya pun kita terpenuhi untuk itu, karena kan nggak boleh kita korban kambingnya sakit, apa cacat gitu kan, akan mengurangi kualitas dari itu sendiri. Nah, sudah dibekali ya? Ya, jadi kita tahap, begitu pelatihan, nanti ada acara BIMTEK, ya, mereka yang ingin serius dengan hal itu mau menjadi profesi dan sebagainya bisa ke BIMTEK. Nah, buat hari ini pun masih ada pelatihan Serkom, bagi tes uji mereka yang ikut peningkatkan uji kompetensi mereka biar sampai Serkom. Yang diajarkan adalah SKNRI 147 tahun 2022. Ada 10 UK, unit kompetensi yang kita terapkan di situ. Berarti juru sembelih itu ada kompetensinya juga? Iya Pak, iya PNSP Pak. Hari ini ada sekitar 40 peserta dari 7 kabupaten yang sedang Serkom di Brebes. 3 hari nanti Pak. Perwakilan Jawa Tengah dari ya masing-masing daerah. Ya masing-masing daerah ada mewakili 5 orang untuk apa ya, pelatihan itu Serkom itu sendiri. Kelebihannya apa ketika dengan pengurus takmir yang ikut Juleha, ikut pelatihan dapat kompetensi sama yang bukan, kelebihannya? Jelas beda Pak. Secara mereka satu diakui sama organisasi sama negara ya. Karena kita ada standarisasinya Pak. Jadi mereka pun kita latih bagaimana dari cara menyembelih sampai perlakuan bilah, pisaunya tajamnya bagaimana kan seperti itu. Sampai after dari setelah penyembelihan itu higien dan sanitasinya juga harus diperhatikan. Jangan sampai habis dipotong, naruhnya sembarangan, itu kan harus diperhatikan itu Pak. Berarti memang sudah berkompetensi ya? Iya. Jadi ketika ada hewan ternak yang PMK udah paham ini jenisnya? Iya. Sebelum disembelih harusnya sudah tahu. Oh, sudah tahu. Iya. Jadi apa aja yang memang ini
yang harus dilakukan biasanya mereka sudah tahu. Udah tahu ilmunya, bukan main feeling ya. Biasanya kan feeling ini meriang, peduse, sapi ini meriang gitu. Iya, tentu saja kita bisa dilihat dari cara dohirnya dulu, Pak. Oh ini sapi demam atau badannya panas atau biasanya berlendir mulutnya gitu. Bahasa Tegalnya ngecas lah gitu kan. Ya, oke. Itu Jakwi Radar semua kita sudah mendengar sedikit perkenalan dengan Juleha. Ternyata jadi menjadi juru sembelih itu nggak mudah. Harus ikut feedback dulu, harus ikut pelatihan dulu. Setelah dapat sertifikat kompetensi, baru diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan. Dan ilmunya berbeda. Ini Bu Ana ini terkait pencegahan PMK sendiri, Bu. Tadi juga sudah disampaikan mungkin ada beberapa ciri-ciri hewan yang tidak sehat gitu. Nah, di kami juga selain pemantauan, juga kami memberikan tadi ada vaksin, ada pemberian obat cacing, ada vitamin, dan juga pemantauan ke tempat kesehatan hewan yang rumaninsia itu kemudian juga kita berikan beberapa edukasi secara fisik. Biasanya hewan-hewan yang PMK itu yang sakit itu seperti kembung, gatal, tidak ada nafsu makan, kemudian stres karena cuaca dan lain sebagainya, dan tidak mampu berdiri. Biasanya itu secara fisik yang bisa kita kenali. Jadi untuk Jakwi Radar semua apabila memilih hewan untuk korban, secara zahir tadi sudah disampaikan, fisiknya kita lihat seperti tadi, ya tidak cacat, kemudian tidak kembung, kemudian tidak gatal, tidak ada luka, tidak berdarah, terus nafsu makan normal, kemudian juga tidak galak, tidak gitu kan, kemudian juga tidak stres karena cuaca dan lain sebagainya. Itu juga seringnya yang ditemukan juga ketika mau penyembelihan mungkin stres ya, jadi itu akan mempengaruhi juga di nafsu makannya, mungkin begitu. Berarti itu yang sudah dilakukan vaksin hewan yang sudah ada di peternakan di Kota Tegal ya, Bu? 6 bulan sebelum pelaksanaan penyembelihan itu. Ya, kalau hewan yang didatangkan dari luar daerah gimana, Bu? Yang didatangkan dari luar daerah kami usahakan untuk dipantau. Jadi kalau yang serasa itu tidak memenuhi syarat, kami rekomendasikan untuk tidak dilanjutkan untuk sebagai hewan kurban. Karena itu berpengaruh ya, terutama untuk yang sapi. Kalau yang sapi kan baru bisa diketahui kayak ada hati, ada cacingnya dan lain sebagainya kan setelah dipotong kayak gitu. Tuh baru bisa diketahui. Tapi kalau secara fisik kan masih kita bisa mengantisipasi untuk tidak digunakan sebagai hewan kurban. Berarti ketika ada hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah, ya, itu laporan dulu apa dari dinas langsung melakukan pemeriksaan? Kemudian minta keterangan surat itu apa gimana, Bu? Biasanya ada laporan terus kami akan pantau kesehatannya, apakah ini memenuhi atau tidak, kayak gitu. Ada surat keterangan ini ya dari luar daerah. Kalau yang nggak mengantongi gimana, Bu? Kalau yang tidak mengantongi kami usahakan untuk ya atau kita tidak rekomendasikan untuk digunakan sebagai hewan kurban gitu. Ini kan yang laporan. Kalau ada yang tidak laporan, gimana itu, Bu? Nah, itu yang kami sedang usahakan edukasi ke masyarakat melalui, kita kan sedang mengirimkan surat ke setiap kelurahan untuk mengirimkan 2 orang. Kemudian nanti yang 2, dan ini juga sedang proses surat edaran dari pemerintah kota tentang bagaimana memilih hewan kurban yang baik, yang bagus. Kita ini akan sambil jalan surat edarannya, nanti kita hari Rabu akan mengadakan BIMTEK untuk teman-teman yang diutus dari kelurahan masing-masing. Kita mengadakan BIMTEK bagaimana pemilihan hewan kurban yang baik. Harapan kami dari teman-teman yang diutus dari kelurahan itu bisa menularkan ke masyarakat seluas-luasnya di mana beliau berada, bagaimana sih pemilihan hewan kurban yang baik gitu. Relawannya, kalau di kelurahan itu namanya relawan ya? Yang ditugaskan untuk mengawasi ketika pelaksanaan hari H. Biasanya lebih ya.
lebih dari kelurahan masing-masing. Memang ada banyak relawan juga, tapi kami ngambilnya lebih, memang ada juga yang kelurahan lebihnya lebih dari 2, tapi kami memang baru bisa mengadakan untuk 2 orang saja, kayak gitu. Dengan bantuan lebih itu diharapkan informasi itu tersampaikan ke masyarakat. Kemudian nanti dalam pelaksanaan kan mungkin lebih itu yang kita nggak bisa nyebar ke semua titik pemotongan karena terbatas. Kami akan bagi. Nah, dengan secara fisik diketahui, teman-teman lebih itu akan menginformasikan ke kami dan kami akan siap ke lapangan gitu. Jadi mungkin 1 pekan sebelum pelaksanaan hari H, kami sudah siap untuk menerima laporan dan sebar teman-teman untuk memeriksa hewan yang bakal jadi ternak korban kayak gitu. Poskonya Bu di DKP 3? Sebenarnya tidak ada poskonya, tapi kami siap. Jadi laporannya ke DKP 3 atau grup WA atau ini ada temuan cacing pita atau di pelaksanaan gimana? Nanti kita bagi per kecamatan, Mas. Oh, per kecamatan. Iya, per kecamatan berkelompok. Jadi 1 kecamatan itu akan dibagi 2 tim lagi gitu. Jadi kalau misalkan tersebar di ini ada diketahui langsung di tim mana yang cepat akan dilaksanakan. Cuman memang kadang-kadang yang jadi kendala kami adalah sudah terlanjur dibagi atau sudah terlanjur dikemas itu. Jadi makanya harapan kami dengan adanya edukasi sebelumnya, jadi teman-teman yang di kelurahan itu, masyarakat yang di kelurahan secara fisik mungkin sudah terlihat tidak sehat, itu ada antisipasinya lah. Kita siap, kita sebenarnya jam 1 hari sebelum atau 1 pekan sebelum pun kami sudah siap gitu. Berarti mereka dikasih pembekalan ini ya Bu ya, untuk mendeteksi binatang hewan yang kurban atau malah sebelum di kurban disembelih mereka ngecek dulu hewan-hewannya. Iya, kami akan mengadakan bintek. Insya Allah mungkin hari Rabu ini ketemu dengan semua teman-teman utusan dari kelurahan yang masing-masing 2 orang itu akan kami bekali. Paling tidak secara fisik ya Mas, secara fisik nanti kalau sudah ditemukan gimana, dan kami akan bagi kontak personnya per kecamatan. Jadi yang sekiranya di kecamatan itu ditemukan, itu ada kontak personnya, bisa menghubungi. Dan kami tidak libur Mas selama pemotongan. Jadi iya. Jadi kita memang tusinya ya. Memang tusinya jadi kita bagi teman-teman, termasuk juga bekerja sama dengan teman-teman kelurahan ya, teman-teman kelurahan juga ikut bantu. Barangkali kami tidak bisa terbagi di setiap titik pemotongan, tapi ketika di teman-teman kelurahan mengetahui di titik pemotongan ini diketahui ada yang mencurigakan, silakan all-call aja sesuai dengan pembagian tugas per kecamatan dari teman-teman. Ini Juleha kolaborasi ya bersama? Oh ya pasti kita dengan Juleha juga. Jadi ada berapa Juleha kita juga sudah menyarankan untuk menghimbau ke semua yang mengadakan titik pemotongan untuk menggunakan Juleha gitu. Jadi secara syariah Islamnya sudah terpenuhi gitu. Jadi promosikan ini. Kita sering kerjasama. Tahun kemarin kita ada bintek Juleha untuk kalau tidak salah 20 peserta ya. 20 peserta, 20 orang peserta. Dan memang untuk keberlanjutannya menjadi yang bersertifikat memang harus ada serkom sendiri kayak gitu. Kita banyak. Ini berarti Pak Arif ini rata-rata sudah ini apa takmir di Kota Tegal itu apa Pak? Ya. Semuanya udah ngikutin pelatihan belum? Hampir sebagian besar sudah. Jadi kita punya program memang untuk DPD Kota Tegal, one masjid, one Juleha. 1 masjid, 1 Juleha. Kalau Brebes 1 desa, 1 Juleha. Gitu kan. Kita lebih spesifik karena 1 masjid, 1 Juleha biar lebih jangkauannya lebih luas. Gitu kan. Kebetulan kita sudah banyak kerjasama dengan DKP 3. Terima kasih Bu Kabid kerjasamanya dari dulu kita dinaungi sama DKP 3. Jadi kalau misalkan ada temuan gitu di lapangan
biasanya kalau nggak dokter Lisa atau dokter Andre yang turun di lapangan memastikan, ya kan, biasanya dicek itu hati, paru, dan limpa nggak salah itu. Ya, kadang memang kita sering lolos, artinya sapi itu kondisi secara fisik mungkin sehat gitu kan. Tapi ketika dibelah ternyata ada cacingnya gitu kan. Nah itu nanti tinggal keputusan dokter, ini gimana nih, mau dilanjut dibagikan atau dimusnahkan. Kalau bahasanya dimusnahkan ya harus dimusnahkan gitu kan. Karena nantinya akan berpengaruh sama kesehatan kita yang dibagi gitu kan. Begitu dimusnahkan ya harus dimusnahkan, jangan eman-eman. Biasanya pengurus itu eman-eman masih ada hatinya, eman-eman anunya dibuangin aja gitu. Ketika dokter sudah menyatakan ini harus dibuang atau dimusnahkan, yang mending dimusnahkan aja untuk lebih amannya gitu. Sering ada temuan gitu dari Julia? Sering juga, artinya secara fisik kan kita tidak bisa mendeteksi, oh ini ada cacingnya atau tidak. Diketahui ketika itu sudah dibelah, sudah dipotong, artinya kita robek, ternyata di situ banyak cacing atau dan sebagainya gitu kan. Kalau memang masih layak mungkin bisa mungkin tergantung keputusan dokternya, oh masih bisa, nggak masalah Pak, ini kalau digodok atau dengan pemasangan tertentu mati, nggak masalah, atau oh ini sudah nggak layak, harus dibuang, dimusnahkan, ya harus dimusnahkan gitu kan. Karena efeknya nanti ke masyarakat yang terima gitu kan. Nah, kita mengharapkan biar masyarakat itu aman mendapatkan daging yang kita bagi itu sebenarnya. Berarti ada ini ya, ada ilmunya sendiri ya untuk mengenali jenis-jenis hewan kurban yang terindikasi PMK ataupun cacing hati atau penyakit lainnya Pak? Iya ada. Jadi kalau secara fisik yang jelas sih biasanya kalau yang sehat kan lincah mereka sapinya, makannya juga dia nggak beda sama kita lah. Kalau kita lagi demam kan mau makan kan males gitu kan, mereka kan juga sama gitu kan. Biasanya sering terjadi pada rongga mulut, ada yang luka dan sebagainya gitu, biasanya seperti itu. Ya saya sering nampak sekali sering ngeces gitulah. Iya, jadi mulut sampai berbusa, kalau lembab biasa dikatakan normal, lalu ini terlalu berlebihan ya. Itu yang perlu diwaspadai. Biasanya kalau kita himbau sama pengurus-pengurus masjid atau panitia, dicek dulu fisiknya gimana gitu. Kalau bergas, sehat dan sebagainya, insya Allah masih. Tapi kalau sudah susah bangun, biasanya mereka lemas gitu kan. Kalau lemas ya perlu dicurigai, ini nanti ada sakitnya gitu. Nggak beda sama kita lah, kalau lemas ya berarti ada yang dirasa gitu. Kalau yang sering ditemukan pada sapi, domba, kambing apa? Seringnya pada sapi Pak. Oh sapi. Iya, kalau domba saya kira relatif masih aman. Kalau yang di lapangan, kalau saya kemarin keliling ke kandang-kandang sih alhamdulillah lebih aman daripada tahun-tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu banyak marak gitu ya. Banyak kandang-kandang sapi yang terkena itu. Biasanya itu harus dikarantina Pak. Ya kan. Kalau ada terinfeksi itu harus peternak harus tahu diri, harus dikarantina biar tidak nular sama yang lain. Menarik Jakwi Radar perbincangan kita tentang pencegahan PMK ya. Tapi nanti kita sambung, apakah ada efeknya nggak ketika manusia atau warga yang mengkonsumsi PMK itu ada efeknya nggak, termasuk ketika ternyata selain PMK juga ada cacing hati dan itu ada efeknya. Sambung lagi nanti Jakwi Radar semua, kita break dulu nanti kita sambung di perbincangan berikutnya.
Balik lagi Jagur Radar di perbincangan pencegahan hewan dari PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Ini ada persiapan 2 minggu ini dari dinas untuk melakukan pencegahan biar tidak sampai terjadi di Kota Tegal. Ini sampai 2 minggu ini Bu 14 ya kayaknya ini kayaknya ini tahun ini sepi Bu, nggak ada info PMK. Jangan terjadi sampai memang, tapi di daerah lain juga sepertinya nggak ada kasus PMK ini. Pengawasannya seperti apa Bu di lapangan? Ya, Jakwir Tegal semua. Sebenarnya untuk pengawasan PMK kami jauh sebelumnya sudah melakukan vaksinasi, terus pemberian obat cacing dan vitamin untuk ternak-ternak. Tapi antisipasi jalur lalu lintas hewan ternak yang di luar Kota Tegal yang harus kita antisipasi adalah bahwa kita tetap membuka komunikasi dan pemeriksaan di lapak-lapak yang menjual hewan ternak. Kemudian sosialisasi ke masyarakat bahwa ciri-ciri hewan yang sehat, yang bagus untuk ternak, untuk korban, salah satunya adalah tidak ngeces atau tidak hipersalivasi, kemudian tidak demam, terus nafsu makannya bagus, kemudian juga tidak sariawan, kemudian juga tidak pincang, dan juga tidak terdapat luka atau kuku yang terlepas dan lain sebagainya, tidak berdarah, kemudian tidak diare juga begitu. Itu kalau untuk pencegahan ya, kita memberi edukasi ke masyarakat bagaimana memilih hewan yang bagus. Kemudian langkah yang kita lakukan adalah membuat tim untuk dari dinas yang nanti akan kita terjunkan ke masyarakat sampai ke lapak-lapak, dan juga permohonan juga ke kelurahan. Ada 2 orang yang untuk kita berikan edukasi. Jadi nanti edukasinya dari sebelum pemotongan, kemudian ketika pemotongan, dan setelahnya. Jadi kalau tadi kita sudah tahu bagaimana ciri hewan-hewan yang sehat, yang bagus untuk pemotongan hewan kurban. Kemudian bagaimana sih kalau di pemotongannya, tadi juga sudah dijelaskan sama Juleha bagaimana kita harus memotongnya dan lain sebagainya. Yang sering terjadi di Kota Tegal adalah untuk sapi ya. Biasanya sapi itu kan tidak digantung karena mungkin kita tidak ada alat gantungnya. Padahal sebenarnya yang bagus adalah sapi itu digantung, jadi darahnya itu lancar. Itu alat penggantung sapi. Kalau mungkin alat penggantung untuk kambing atau domba, kita bisa masyarakat bisa menyediakan, tapi sebenarnya itu juga apakah higienenya udah terjamin atau belum. Kemudian talenan, alat pemotong itu biasanya juga yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, menggunakan kayu, padahal kayu itu kan ada pori-porinya. Kalau itu tidak bersih juga akan menimbulkan ada bakteri dan lain sebagainya. Terus cacahan dari kayu itu masuk ke daging, itu juga sangat berpengaruh di ketika dikonsumsi juga. Kemudian juga sanitasi yang lain, ketika pembuangan kotoran jeroan sapi, apakah sudah benar, jeroan hewan itu juga apakah sudah betul atau kurang tepat. Dan ini juga sering menjadi permasalahan setelah itu, karena masih ada masyarakat yang menganggap itu yang penting dibuang kayak gitu. Padahal itu kan enggak, itu jangan sampai kita secara pemotongannya sudah benar tapi pasca pemotongan kita tidak tepat. Kemudian juga setelah dipotong, apakah itu sudah sesuai ketika kita mengemasnya dengan plastik yang berwarna hitam dan lain sebagainya, itu kan juga akan berpengaruh. Sebenarnya itu hal-hal yang nanti akan kita berikan edukasinya ke teman-teman yang utusan dari kelurahan, Mas. Utusan dari kelurahan, kita akan edukasi bagaimana caranya untuk dari memilih, terus kemudian memotong, sampai juga setelah pemotongan bagaimana biar bisa dikonsumsi dengan baik juga untuk masyarakat. Gitu. Berarti hewan kurban yang kelihatan sehat belum tentu belum sehat? Belum tentu sehat? Iya, belum tentu sehat. Ketika setelah dipotong baru kita tahu, ternyata ada di hatinya, di parunya, di limpanya itu ada cacingnya, atau bagaimana itu ada, terutama untuk sapi kayak gitu. Nah kemudian juga
hewannya sehat, pemotongannya benar, pengemasannya juga kita kadang-kadang masyarakat yang belum sampai ke sana gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan edukasi secara utuh. Bagaimana masyarakat itu dari tahun ke tahun dengan yang sudah ada kita evaluasi yang kurang apa. Nah, biasanya dari kelurahan itu kan mengutus teman-teman yang untuk pelatihan itu yang dulu sudah ada. Mereka itu akan menyampaikan tahun kemarin kekurangannya begini-begini. Jadi dari evaluasi itu kami berusaha untuk meningkatkan semuanya dari sisi pengawasannya ataupun tindakan maupun juga dari pencegahannya gitu. Artinya Kota Tegal sudah antisipasi, Bu, jangan sampai terjadi. Pasti jangan sampai terjadi. Iya, ini bahkan dari sekarang ini sudah kita antisipasi untuk tahun depan, Mas. Mungkin sosialisasi kalau hanya untuk 2 orang, mungkin kita kurang. Jadi untuk tahun depan mungkin kami akan sosialisasi, kita nempel di kelurahan, di kegiatan kelurahan, kita akan edukasi di tingkat kelurahan kayak gitu. Yang jelas itu panitia korban. Iya, di tingkat kelurahan mungkin. Dan sebenarnya bukan cuma di panitia korban, sebenarnya juga masyarakat yang akan berkorban ya, kayak gitu. Itu masyarakat yang akan berkorban. Tapi memang antisipasi sekarang kita baru di tingkat panitia korban lah, karena 2 orang yang diutus dari kelurahan itu pasti akan mensosialisasikan ke titik-titik penyembelihan di tiap kelurahan yang ada gitu. Jadi nggak hanya panitia korban, tentunya orang yang akan berkorban juga, Iya, Bu. betul. Yang penting jangan korban perasaan ya. Ya. Udah dijelaskan Jagur Radar tentang bagaimana kita langkah-langkah di KP3 untuk mencegah biar hewan kurban tidak sampai terjadi di Kota Tegal. Hewan yang terkena PMK jangan sampai terjadi, ataupun ketika nanti ada PMK. Ini Pak Arif ini masternya penyembelihan korban ini. Masih belajar juga. Sebenarnya ini gimana ya? Tadi udah disampaikan tentang tips biar ketika menyembelih biar tidak terjadi seperti itu. Kalau menyembelihnya seperti apa biar? Iya, betul sekali. Jadi gini, yang perlu diperhatikan di penyembelih yang sering dilupakan adalah keserawan. Ya, jadi kadang menyembelih di depan hewan yang lain gitu kan. Iya kan. Itu kan membuat hewan itu nanti stres gitu kan. Kalau bisa ada ruangannya agak tertutup khusus untuk penyembelihan. Itu yang sering terjadi seperti itu. Kalau bisa penyembelih itu sudah menyiapkan semuanya APD-nya, baik apron, pisau minimal 2 di sini. Jadi kalau ada kegagalan, misalkan pisaunya patah atau apa, bisa pakai pisau yang kedua, ya dengan pakai skatebat gitu ya di sini yang di terus setiap penyembelihan itu kalau bisa pisaunya langsung dicuci. Jadi sediakan adalah ember untuk pencucian. Nah, habis sembelih dicuci, dikeringkan pakai kanebo apa itu pengering, baru bisa untuk menyembelih yang lain gitu. Yang sering terjadi adalah habis nyembelih membersihkannya pakai kulit kambing atau sapi itu sendiri, dioles-oleskan gitu. Dan itu sangat tidak direkomendasikan karena di kulit itu sendiri banyak bakteri dan sebagainya nempel di pisau, terus pisaunya nggak dicuci buat sembelih yang lain, itu yang tidak dibenarkan gitu kan. Harusnya kalau sudah menyembelih pisaunya itu dicuci, dikeringkan nanti untuk bisa menyembelih hewan yang lain gitu. Kalau pisau yang digunakan misalnya untuk menyembelih dan potong daging kemudian nganu itu beda-beda nggak? Beda-beda Pak. Iya, jadi untuk menyembelih sendiri itu kita punya standarisasinya biasanya pakai kertas. Ya, ketika kita sampai pakai kertas sudah lancar gini, berarti untuk layak sebagai bagus lagi pakai plastik. Kalau bisa nyembelih plastik ini dengan lancar, itu sudah bagus gitu kan. Kalau kita pakai pisau yang enggak pakai kertas saja sudah gatel, ini berarti pisaunya yang kurang tajam. Ya kan, ini perlu diperhatikan itu untuk pisau. Biasanya ini pisau dari leluhur saya nih, dulu mbahnya saya pakai ini. Tapi mereka lupa tidak ngecek ketajaman dari pisau itu sendiri. Kasihan, nanti bisa seperti gergaji gini, nggak putus-putus gitu kan, seperti itu. Jadi ini kita disarankan kalau di Julha memang ada standarisasi bagaimana kita menyembelih dengan waktu sesingkat mungkin. Iya, ada 3 metode, dari tarik, dorong atau dorik.
kombinasi dari itu sendiri. Dorong dan Iya, tarik. jadi tidak terlalu lama-lama gitu, kasihan. Iya, kalau kambingnya bisa ngomong, harus gitu. Nanti bikin pisau yang bisa menemukan itu cacing hati dan lain-lain. Iya, gitu. Bunyi kalau ada cacing hati, pisaunya bunyi. Iya, pakai teknologi yang baru AI, Pak. Iya, biasanya ada AI-nya. Berarti memang ada pisau sendiri ya Pak untuk Ya, biar dia untuk sembelih sendiri, untuk bacering sendiri, penyayatan sendiri, kan gitu. Jadi, terus yang sering terjadi itu saat pemotongan kepala, gitu kan. Masih pakai ini apa ya, kampak dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita tahu, kita bisa hemat energi Pak, tanpa harus mengeluarkan energi yang besar. Jadi patokannya di kuping, ini kupingnya kambing atau sapi, ini diluruskan ke belakang ini tengkuk. Ini tinggal kita sehat aja, nanti di situ ada ruas-ruasnya. Jadi pakai pisau kecil pun, nggak ada 5 menit, nggak ada 1 menit sebenarnya sudah bisa putus. Tanpa harus kita pakai energi yang besar untuk melepaskan kepala dari itu. Jadi tinggal pakai pisau kecil aja, diluruskan sama telinga, ambil, nanti ke belakang, dengan sayat. Nanti itu ada ruas-ruasnya, tinggal dicari, udah langsung putus. Ya, gitu. teknik penyembelihan dan Ya. pemotongan dagingnya itu. Penyembelihan yang benar ya tadi. Iya. Untuk cara melepaskan. Terus Terima kasih itu dari Julia. Yang mau belajar silakan hubungi Pak Sekjen ya. ya. Dr. Arif. Mas Bisa, Iwan boleh ya. nambah satu lagi? Ya, monggo silakan. Tadi apa sih yang dilakukan apabila ditemukan Ya. hewan yang Nah, PMK? iya, Itu iya. tadi kan belum ya. Itu mungkin kalau ada yang ditemukan di masyarakat, tadi udah disampaikan ciri-cirinya ya. Iya, iya. Kalau apabila ditemukan itu segera diisolasi. Ya. Yang pertama itu dari hewan-hewan yang sehat itu diisolasi. Kemudian yang kedua itu observasi dengan pengambilan sampel untuk diuji lab. Kemudian dilakukan selanjutnya adalah kurasi pengobatan dan selanjutnya adalah biosecurity. Diberikan disinfeksi dan pembatasan lalu lintas ternak gitu. Mungkin itu yang pertama sekali harus dilakukan adalah tadi ya, dilakukan isolasi dulu. Nah, yang sudah terkena di ciri-cirinya sakit itu yang kita lakukan. Tadi ada tindakan pengobatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin kita kemudian akan batasi dan lain sebagainya. Kalau hewan kurban yang sudah disiapkan di masjid ini, ternyata ketahuan PMK, diisolasi resiko korban. Ya itu resikonya Mas. Nggak jadi korban nanti. Sebenarnya itu resiko. Makanya yang paling penting adalah edukasi ke masyarakat. Gitu. Sebenarnya ada solusinya Pak. Iya. Jadi kita cari hewan kurban itu yang bergaransi. Iya. Iya kan. Jadi ketika terjadi seperti itu bisa dikembalikan. Iya kan. Banyak di sini penjual daging kurban yang memang bergaransi. Kita agennya kan biasanya beli jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam perjalanan sampai hari H ternyata ada yang sakit gitu kan. Nah, ketika itu masih garansi itu bisa ditukar. Iya, bisa ditukar dengan hewan yang lain. Mungkin dengan dikonversi, misalkan tambahnya hewannya lebih besar, otomatis nambah, atau yang setara dengan itu, berarti break-even point gitu kan, seperti itu. Jadi saran saja untuk cari penjual yang berani bergaransi. Jadi panitia itu lebih safety gitu, enggak dirugikan. Satu lagi Mas Iwan, Ya, terkait juga hewan kurban itu jangan sampai ditemukan hewan kurban yang mengandung. Kenapa Bu? Ya kan? Itu kasihan. Sebenarnya dari sisi kita, dari sisi peternakan itu tidak diperbolehkan. Karena itu kan masih produktif, masih budidaya. Jadi sebenarnya ada janinnya di dalamnya, itu lebih baik kita lebih jeli lagi. Walaupun mungkin secara Islam diperbolehkan yang betina, diperbolehkan. Tapi kalau misalkan itu serasa masih produktif untuk kelangsungannya, dan itu juga mendukung asal-cita Presiden ya, swasembada pangan, kita lebih baik untuk menghindari hewan kurban yang sedang mengandung gitu. Mungkin pencegahannya kalau memang itu betina, Iya. minta dicek
kan ke dinas itu apa ngetes kita kan siap gitu, kok. gitu. Kita Oh siap ini kalau ada. hamil enggak gitu. Oh ketika hamil kita tinggal tukar aja sama penjualnya. Iya, Ini ternyata iya. tidak layak, penjaganya paling di situ. Jadi penjagaannya sebelum itu dipotong sudah ketahuan gitu kan. Tinggal proaktif dari pembeli itu sendiri atau penjual itu sendiri. Kalau pelan beli yang betina itu harus ada surat keterangannya dulu. Ini hamil atau enggak gitu untuk memastikan. Jangan sampai langsung dibawa ini nggak hamil, nah, ini gemuk gitu kan. Tapi Jadi, faktanya di lapangan misalkan hamil gitu kan. Memang kadang fokusnya dari kesehatan, Iya. tapi tidak dari segi fisiknya apakah sedang mengandung atau apa Iya. gitu. Itu kan juga dari sisi produktivitas kita harus menjaga populasi juga. Yang jelas mengandung Bu, Iya. mengandung gulai nantinya mengandung. Oh ini seandainya ini Iya. udah dibagi dagingnya, Iya. udah ke masyarakatnya nggak mungkin dikembalikan. Iya. Ketika memang terjadi PMK itu ketika dikonsumsi manusia gimana Bu itu? Apakah dimasaknya harus matang apa bagaimana kan? Masa udah diketahui ketika udah dibagi kan nggak mungkin dikembalikan lagi dagingnya atau dimusnahkan, nggak mungkin. Itu gimana Bu? Ya kalau sudah terbagi memang itu bukan termasuk hewan penyakit zoonosis, artinya penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Itu memang bukan. Cuman alangkah lebih baiknya apabila daging yang terindikasi itu tidak terbagikan ke masyarakat begitu. Walaupun itu tidak termasuk penyakit yang menular dari hewan ke manusia bukan. Tapi alangkah tidak baiknya untuk kita tidak mengkonsumsi kayak gitu. Makanya sebaiknya masyarakat itu ayo sama-sama kita belajar bagaimana sih hewan yang bagus, yang pas untuk dibuat korban dan juga sehat untuk dikonsumsi. Jadi tidak muspro secara agama kita dapat pahalanya, tapi secara kesehatan juga bermanfaat untuk tubuh kita kayak gitu. Ya Jakwiradar itu dari sekilas tentang pencegahan PMK dan ketika sudah terjadi antisipasinya seperti apa, ketika sudah dibagi dagingnya antisipasinya seperti apa sudah dijelaskan sama Bu Kabid sama dari Juleha ya. Ini selain ini Bu Kabid ini kan kemarin kayaknya dapat sapi dari Presiden. Mungkin bisa dijelaskan Jakwiradar ini bobotnya berapa, dari mana, namanya siapa. Ya Jakwiradar semua itu alhamdulillah untuk tahun 2025 ini Kota Tegal mendapat sapi Banmas ya, bantuan kemasyarakatan dari Presiden yang syaratnya sudah ditentukan dari Sekpres, Sekretariat Presiden bahwa salah satunya adalah berat minimal 1 ton. Kemudian ya tadi sehat tentunya ya dilengkapi dengan SKKH dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau bisa sih sebenarnya diambil dari peternak lingkungan lokal setempat kayak gitu juga. Itu sebagai usaha untuk menghidupkan peternak lokal kita gitu. Kenapa diambil juga beratnya harus 1 ton itu juga bagaimana sih mengedukasi peternak yang ada di daerah agar peternak-peternak itu mampu membudidaya peternakannya dengan peternakan yang sehat, menghasilkan daging yang sehat juga dengan bobot yang ditentukan begitu. Kemudian ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di situ salah satunya adalah penempatan untuk hewan Banmas ini tidak seperti tahun lalu. Maksudnya tempatnya tidak sama dengan yang tahun lalu. Kalau tahun lalu mungkin di Masjid Agung Kota Tegal, tahun ini akan ditempatkan di Masjid Al Sumeri, Jalan Mataram, ya, Jalan Mataram. Kemudian juga kita sudah koordinasi dengan takmir masjid setempat dan juga peternak yang kita ambil itu peternak dari Desa Jampiak, Kecamatan Kramat, jadi Kabupaten Tegal yang sudah dilengkapi dengan SKKH. Karena Kabupaten Tegal, jadi kita SKKH-nya dari Kabupaten Tegal. Cuma kami tidak terlepas itu aja, Mas. Kita tetap memantau bagaimanakah kesehatannya. Beratnya kemarin kita sudah timbang itu 2 pekan yang lalu itu 1 ton
10 kilo, mungkin hari ini sudah bertambah gitu. Dengan nama Kevin itu tiba-tiba aja Mas. Tiba-tiba aja. Kenapa harus Kevin Bu? Ada filosofinya Bu? Enggak ada filosofinya, hanya ada. Barangkali pakai nama lokal, Pak Iwan atau gimana? Aja, aku disebelin. Tahun kemarin sudah namanya Bejo katanya. Oh, iya, Bejo. Gitu. Jadi tahun ini namanya yang agak-agak keren dikit gitu ya, agak keren dikit. Kemudian kita tetap pantau kesehatannya dan juga semuanya sudah kami laporkan ke Sekretariat Presiden dengan link, dengan foto dan lain sebagainya. Kemudian juga peternak yang akan langsung menerima pembayaran, bukan lewat kami. Jadi semuanya itu dari Sekpres ke peternak gitu, sampai di tempat pemotongan gitu. Kami hanya merekomendasikan peternaknya ini sapinya begini, kondisinya bagus begitu. Yang jelas yang motong orang Juleha. Yang pasti, karena itu juga sebagai salah satu edukasi ke masyarakat bahwa bagaimana cara pemotongan yang baik. Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Pak Sekda di Masjid Al Sumeri itu bagaimana higien sanitasinya, terus alat pemotongannya sudah dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk alat-alat yang dibutuhkan. Berarti gitu. saat ini sapinya di mana Bu? Terus perawatannya bagaimana? Sapinya ada di peternak di Dampiak. Boleh disebut nama peternaknya? Berarti nanti diantar ke sana. Iya, nanti diantar ke sana. Hari H, H-1. H-1, kemudian itu sudah dengan include perawatan. Jadi kita menerima sudah tidak ada yang lain-lain lagi Mas. Termasuk angkut. Itu usulan dari kota apa? Dari Presiden memberi sendiri? Dari Presiden. Berarti kita sendiri. dari kota nggak mengusulkan ke Presiden? Enggak, itu memang dari Presiden diberikan untuk kabupaten kota. Jadi se-Indonesia? Iya, seluruh Indonesia gitu. Tapi dengan syarat-syarat tadi, harus minimal beratnya 1 ton, kemudian harus syarat kesehatannya dan lain sebagainya gitu. Kita memang menyediakan peralatannya harus disediakan kita kayak gitu. Artinya sudah siap di Kota Tegal ya Bu ya, menjelang Idul Adha nanti ya Bu ya? Insya Allah sudah siap. Dan kita sehat, memang harus ada suratnya? Iya, betul. Iya, siap. Tapi memang kita perlu kerjasama dengan masyarakat ya, gitu. Oke, terima kasih. Itu ternyata Kota Tegal mendapatkan bantuan dari Presiden sapi yang bernama Kevin yang akan disembelih nanti pada waktu pelaksanaan hari Idul Adha di Masjid Al Sumeri Kota Tegal. Ya, kita break dulu ya, Jago Radar, kita lanjut di perbincangan yang semakin menarik nantinya.
balik lagi Cakwe Radar di perbincangan tentang pencegahan hewan kurban dari PMK. Ini kita ternyata udah 1 jam yang terasa ya Cakwe Radar. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin dari Julia ini ada pesan dan harapan terkait penyembelihan hewan kurban di tahun ini akan semakin profesional dan berkualitas. Oke, Cakwe Radar ya. Terima kasih. Kami berharap untuk masyarakat Kota Tegal lebih selektif untuk memilih hewan yang akan dikorban. Ya kan, terutama kesehatannya, bagaimana yang jelas tidak cacat fisik, dengklang dan sebagainya, tidak usah dipilih karena kita tidak memenuhi syarat gitu kan. Kami berharap untuk korban tahun ini lebih profesional, melibatkan kami, Juleha. Kami siap diundang untuk edukasi ke masjid, musola, ataupun komunitas-komunitas lain, sekolahan dan sebagainya, untuk mengedukasi mereka. Nah, kami punya banyak tim di sini, alhamdulillah Kota Tegal. Kita tergabung dengan kabupaten juga, namanya Tegal Raya, siap untuk mengedukasi teman-teman semua. Ya, kami berharap untuk korban tahun ini lebih profesional, aman, dan berkah selalu buat kita semua. Dari SMA 4 mau ada ini? SMA di Soko tanggal 21 ini ada pelatihan. Jadi SMA 4 itu satu kelas 1 kambing, ada 30 kelas, kurang lebih ada 30 kambing. Itu ini ada pelatihan nanti tanggal 21 sama kita dilibatkan di sana untuk edukasi anak-anak untuk bagaimana menyembelih dengan baik dan benar. Gitu. Jadi langsung praktek Pak. Jadi satu kelas nanti dia iuran untuk belajar handling, belajar motong, belajar butchering, penyataan dagingnya bisa disate bareng-bareng gitu. Itu pesan dari Pak Nur Arif, perwakilan dari Juleha. Ini Bu Ana ini closing statement ini terkait pelaksanaan Idul Adha tahun ini Bu. Ya, untuk Cakwe Radar semua, untuk penyembelihan hewan kurban tahun ini, ayo kita bersama-sama melaksanakan kurban dengan memperhatikan kesehatan hewan yang ada. Kemudian jangan lupa juga bagaimana higien sanitasinya, kemudian bagaimana pemotongannya, alat-alat yang digunakan, termasuk juga bagaimana pengemasannya. Jangan sampai itu sudah betul pemilihan hewannya, sudah betul pemotongannya, tapi kurang tepat di pengemasannya. Kita bisa beribadah dengan baik, juga memberi manfaat secara kesehatan dan lahiriah untuk masyarakat semua. Ya. Demikian Cakwe Radar perbincangan kita pada saat ini tentang pencegahan hewan PMK dan jangan sampai terjadi di Kota Tegal. Terima kasih Bu Ana, selaku Kabid Perikanan dan Peternakan DKP 3 Kota Tegal, Pak Nur Arif, selaku perwakilan Juleha. Salam pesawat. Demikian perbincangan kita. Terima kasih. Saya selaku jurnalis Radar Tegal mohon diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.